semuanya, kali ini saya akan mempresentasikan memaparkan sedikit sekaligus memberikan tutorial terkait dengan Tourism Information Center atau pusat informasi pariwisata yang sudah kami selesaikan secara umum, ya sudah selesai untuk pembuatan PIC nanti yang akan menjadi panduan bagi para wisatawan, baik pun wisatawan lokal ataupun nanti wisatawan mancanegara. Jadi dengan teknologi digital signage kita coba sampaikan pariwisata yang ada di Palangkaraya ke dalam satu buah layar besar ini. Tampilan awal di home, ya, di beranda itu kurang lebih seperti ini, ya. Ucapan selamat datang, kemudian kalau misalnya mau masuk tinggal nanti para wisatawan bisa klik tombol enter ini atau tombol masuk. Terus di depan mungkin para wisatawan sedang menunggu, misalnya duduk bisa melihat video tentang pariwisata di kota Palangkaraya apa aja sih. Jadi diperagakan ada kisahnya gitu, ya, ada ceritanya. Thailand di sini memperagakan mereka berkunjung ke objek-objek wisata yang ada di Palangkaraya sambil mereka membuat cerita gitu. Itu yang ada di depan, yang ada di beranda. Nah, ketika nanti para wisatawan masuk dengan menekan tombol masuk atau enter ini, nanti akan disuguhkan dengan beranda pilihan, ya. Beranda pilihan ini ada kalau mau kembali ke home, kemudian ada di sini pariwisata, kemudian ada budaya, ada juga kepemudaan dan olahraga, kemudian ada calendar of event. Ini mewakili bidang yang ada di Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga Kota Palangkaraya. Kalau kita misalnya masuk ke pariwisata, ke menu pariwisata, itu nanti ada lagi menu, ada sub menu lagi yang akan memperlihatkan sekaligus juga ada videonya. Itu ada objek wisata, kemudian ada hotel atau wisma atau guest house, kurang lebih nanti ini ada tempat penginapan di Kota Palangkaraya itu di mana aja sih. Kemudian ada kuliner di sini, ada resto, ada rumah makan. Kemudian juga ada peta wisata, taman kota, produk kerajinan, pusat souvenir, data dan grafik kunjungan wisata, agen dan usaha perjalanan. Kita akan coba satu-satu, ya. Nanti objek wisata. Nah, objek wisata ini karena di Palangkaraya itu dibagi menjadi 4 kawasan strategis pariwisata, kita masukkan ke 4 KSP ini. Ada KSP 1, KSP 2, KSP 3 dan KSP 4. Jadi masing-masing KSP ini mewakili masing-masing objek wisata yang ada di tempatnya gitu. Misalnya nih KSP 1 itu adalah Hutan Ulin Mungku Baru dan Sandung Boituwu. Kalau kita mau lihat lebih detail, kita bisa pilih menunya, misalnya KSP 1. Nah, di sini Hutan Ulin Mungku Baru, kemudian Sandung Boituwu, ya, ada gambar-gambar, terus juga kemudian ada uraian sedikit, ada narasi-narasinya, kemudian juga penjelasan sedikit tentang mungkin biaya tiket masuk, ada fasilitas pendukung, kemudian ada akses dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang diperlukan oleh para wisatawan untuk mengetahui tentang objek wisata ini sampai kemudian kemana harus menuju, di sana nanti akan seperti apa, akan ada di sini. Ini contoh saja untuk KSP 1. Kalau misalnya kita mau ke KSP 4, bisa KSP 4 itu ini isinya gitu. Jadi wisata yang ada di Palangkaraya itu terbagi menjadi beberapa KSP. Jadi bisa dicoba menu-menu yang ada di sini. Kita kembali ke submenu awal, ya, menu awal. Tadi kita sudah masuk ke pariwisata, kemudian kita coba masuk ke budaya. Nah, di budaya ini ada beberapa, ya, ada sanggar seni budaya atau ada event budaya juga, ada cagar budaya, ada seniman dan artis. Ini submenu dari menu budaya. Kita cek untuk sanggar seni budaya. Nah, nanti di sini ada direktori sanggar, kemudian ada
beberapa ya daftar sanggar yang ada di Palangkaraya. Siapa tahu mungkin memerlukan berhubungan dengan pihak-pihak sanggar yang perlu, juga ada kita sediakan di sini nomor HP, kemudian tentu saja kontak person dan alamatnya. Kemudian selain sanggar budaya di Bandung ini, di submenu budaya itu ada event. Nah, bisa dicek di sini event apa aja sih yang ada di Kota Palangkaraya. Di sini ada Festival Maneser Panatau Tatuhiang, kemudian ada Paslewu, pagelaran kesenian Betang Batarung, kemudian ada Festival Palangka, juga ada pagelaran seni budaya. Kalau kita cek misal Festival Palangka ya, di sini kita bisa lihat ini berbagai lomba-lomba yang ada di Festival Palangka ini. Ini narasinya, ada narasi. Kemudian di sini juga ada lomba-lombanya ya, ada balogo, kemudian ada habayang, ada lain sebagainya yang sering dilombakan di Festival Palangka. Kemudian ada Festival Maneser Panatau Tatuhiang. Ini penjelasan dan beberapa gambarnya. Untuk lebih detailnya bisa sebenarnya bisa cek ke depan lagi ya. Di sini bagi yang pengen lebih detail video dan lain sebagainya bisa ambil menu QR code. Kalau mau lihat videonya, kita ada YouTube, kemudian Instagram, ada Facebook page, juga ada TikTok dan website. Nanti kalau misalnya mau pengen lebih detail, pengen tahu bagaimana video-video tentang event atau kejuaraan-kejuaraan lomba-lomba yang ada di Kota Palangkaraya, bisa diakses menu-menu QR code ini untuk melihat lebih detail. Kurang lebih seperti itu untuk budaya ya. Kemudian kita ke pemuda dan olahraga. Ini di sini ada sentra olahraga, kemudian ada UMKM pemuda, ada data taman kota dan event olahraga. Kita coba data taman kota atau data sentra olahraga. Kurang lebih seperti ini. Sentra-sentra atau pusat-pusat olahraga yang ada di Kota Palangkaraya itu di mana aja sih ya? Kita bisa cek ini berdasarkan kecamatan yang ada di Palangkaraya. Ada Jekan Raya, Bukit Batu, Sebangau, Rakumpit, dan Pandut. Kalau misalnya kita cek salah satu, misalnya kita mau cek sentra olahraga yang ada di Jekan Raya. Ini sentra-sentranya ya, di mana aja, alamatnya di mana, statusnya apakah dia baik atau tidak berfungsi lagi atau kurang baik, dengan koordinatnya bahkan kita tambahkan di situ. Itu untuk kepemudaan dan olahraga. Terus menu berikutnya yang kita pasang di PIC ada Tourism Information Center ini, atau pusat informasi pariwisata, ini adalah Calendar of Event. Ini penting ya, untuk ditambahkan agar wisatawan tahu event apa aja yang ada di Kota Palangkaraya yang itu sering dilakukan di bulan berapa. Jadi mereka bisa tahu gitu kapan harus ke Palangkaraya kalau misalnya ada di luar kota atau bahkan di luar Indonesia. Di sini ada per bulan ya, per bulan, kemudian event-eventnya apa aja gitu. Jadi sudah kami masukkan di sini. Nanti ini akan kami update secara periodik mana-mana yang perlu kami tambahkan atau misalnya kami rubah, itu kami akan lakukan secara periodik. Ini beberapa contohnya, misalnya ada di sini pemilihan putra putri pariwisata di bulan Mei, bulan Juni ada Kejurnas One Prix. Oke, itu untuk Calendar of Event ya, Kota Palangkaraya tahun 2023. Oke, kita ke menu utama lagi. Nah, ini secara umum PIC ya, atau Pusat Informasi Pariwisata. Bagi yang pengen tahu lebih jauh, pengen tahu lebih detail tentang pariwisata di Kota Palangkaraya, pengen tahu jabarannya, bisa akses ini nanti ya, entah itu di lobi kantor di Disparbudpora yang sekarang atau di bandara yang untuk
awal ini kita pasang. Demikian yang bisa kami paparkan, yaitu terkait tutorial bagaimana menggunakan pusat informasi pariwisata ini. Kalau misalnya ada masukan atau ada saran, kritik, silakan sampaikan ke kami. Kami terbuka. Oke, ini ada 4 menu utama ya. Terima kasih sudah menyimak video ini, jangan lupa silakan kasih masukan. Terima kasih dari tim kami.